Assalamualaikum. Hai, Wilujeng Sumping semuanya di channel YouTube aku, Nen Kori, Nenden Komalasari. Di video kali ini aku mau bikin bika Ambon lagi. Nah, sebelumnya resepnya ini sebenarnya sudah ada, tapi di video itu aku memanggangnya menggunakan baking pan ya. Nah, kalau kalian penasaran untuk resep tersebut, kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi atau e-card yang muncul di sebelah atas. Nah, untuk kali ini tentu saja ada yang berbeda. Apa itu? Nah, kalau teman-teman penasaran, bisa simak videonya ya di sini hingga habis. Untuk bahan-bahannya terbagi jadi 3 bagian ya. Nah, ini yang pertama bahan-bahan utamanya. Sini ada 5 butir kuning telur, 1 butir telur utuh, 75 gram gula pasir, 70 gram tepung sagu atau boleh diganti dengan tepung tapioka. Lalu 1 sendok makan margarin. Nah, setelah itu margarinnya dilelehkan. Kemudian ini yang kedua, bahan-bahan santan. Ini ada 200 ml santan kental, 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Atau ini boleh diganti dengan 2 ruas kunyit utuh, setelah itu dihaluskan. Selanjutnya, ini bahan biang, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu protein rendah, lalu ini 50 ml air hangat. Jangan menggunakan air panas ya, nanti raginya akan mati. Pertama-tama, aku mau buat dulu biangnya. Kita campur semua bahan biangnya. Nah, ini aku masukkan saja ke wadah yang berisi air. Kita masukkan dulu tepung terigu, lalu ini aku aduk-aduk dulu hingga rata. Lalu kita masukkan gula pasir dan raginya. Aduk-aduk hingga gula pasirnya larut. Setelah itu, bahan biangnya kita tutup. Ini kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Nah, selagi menunggu bahan biangnya, kita buat bahan santannya dulu. Ini kita rebus santannya bersama bahan-bahan lain. Daun jeruknya kita sobek-sobek dulu. Lalu serainya ini sudah aku memarkan. Lalu masukkan juga daun pandan. Santannya kita masak dengan api kecil. Kemudian kita masukkan juga garam dan kunyit bubuk. Ini sambil diaduk-aduk hingga mendidih ya. Setelah itu, matikan api. Lalu diamkan santannya hingga suhunya turun atau tunggu hingga dingin. Sisihkan. Tahap selanjutnya, kita kocok telur dan gula pasir hingga larut dan adonannya itu berbuih. Ini aku kocok saja dengan spatula, tidak perlu menggunakan mixer ya. Karena dikocoknya juga sebentar. Dan ini adonannya tidak perlu hingga pucat dan kaku. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mixer juga, silahkan ya. Nah, aku rasa ini sudah ya. Lihat, ini adonannya sudah berbuih seperti ini. Kemudian kita masukkan tepung sagu. Ini mau sambil aku saring.
Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan hasil rebusan santan yang sudah dingin. Ini kita saring juga santannya supaya daunnya tidak ikut masuk. Dan kalau misalkan kalian pakai kunyit utuh yang dihaluskan, nah itu perlu sangat harus disaring ya, supaya ampasnya tidak terbawa masuk ke adonan. Oke, kita aduk-aduk dulu adonannya. Kemudian kita tambahkan juga bahan biang. Lihat, ini hasil biangnya. Nah, berbuih seperti ini. Tandanya itu raginya masih aktif ya. Oke, langsung saja kita masukkan biangnya ke adonan. Lalu diaduk-aduk lagi. Selanjutnya yang terakhir kita masukkan margarin cair. Aduk-aduk lagi. Dan pastikan tidak ada tepung atau adonan yang menggumpal ya. Setelah itu kita tutup rapat adonannya dengan plastik wrap atau kain serbet. Ini kita diamkan 2 hingga 3 jam. Selanjutnya siapkan loyang. Ini sudah aku olesi margarin loyangnya atau boleh diganti dengan minyak sayur. Lalu setelah itu loyangnya mau aku panaskan dulu bersama oven sekitar 15 menit. Nah, ini aku pakai oven tangkring. Ini oven tangkring yang sering aku pakai untuk memanggang kue lain yang selalu menemani aku ya. Nah, ini adonannya setelah didiamkan kurang lebih 3 jam. Kita buka plastik wrapnya, kita buka penutupnya. Lalu kita aduk-aduk dulu adonannya biar gasnya hilang ya. Kemudian ini loyangnya yang tadi sudah aku panaskan bersama oven. Ini mau aku taburi tepung terigu tipis-tipis karena bika Ambon itu teksturnya lengket banget ya. Selanjutnya kita masukkan adonan bikanya ke loyang. Ini mau sambil aku saring lagi biar tidak ada adonan yang menggumpal. Nah, selesai. Adonannya siap dipanggang. Karena tadi ovennya sudah dipanaskan, kita langsung masukkan saja loyangnya. Ini kita panggang selama 40 menit ya, kurang lebih. Dengan api sedang, cenderung kecil. Lalu ini ovennya mau aku ganjal dengan sumpit atau boleh menggunakan alat lain ya. Ini biar ovennya agak terbuka supaya ada udara yang masuk ketika memanggangnya. Nah, ini kita biarkan selama kuehnya bergelembung atau hingga berlubang-lubang. Baru setelah itu kita buka lagi ovennya dan setelah itu kita tutup rapat ya. Kita lanjutkan memanggang bika Ambonnya, jadi tanpa diganjal. Nah, ini sudah 40 menit di oven. Kita lihat dulu kuehnya ya. Lihat, ini meskipun pinggiran loyangnya sudah mulai kecoklatan, tapi di dalam kue bikanya ini masih belum matang. Ini masih basah di dalamnya ya. Jadi ini akan aku oven lagi sekitar 20 menit. Seperti yang tadi aku katakan, kita tutup rapat ovennya tanpa diganjal. Nah, ini dia bikanya. Kita coba tes tusuk dulu. Oh iya, teman-teman, tadi di 10 menit terakhir ya, ketika memanggang, ini api kompornya aku kecilkan ya. Ini supaya bagian bawah bika Ambonnya itu tidak gosong ya. Ini dia bika Ambonnya sudah matang. Nah, coba lihat teman-teman, ini bika Ambonnya bersarang. Ini rasanya enak banget deh. Dan ini bikanya lembut, juga legit. Teman-teman jangan takut untuk mencoba membuatnya.
ya. Jadi ini harus kalian coba. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Bye.